Selamat siang. Untuk kuliah hari ini, mohon maaf saya tidak bisa melakukan dengan online, tapi saya berikan rekaman untuk penjelasan PowerPoint atau materi yang telah saya unggah di minggu lalu. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan tentang land use dan land cover dan mengapa kita perlu mempelajari tentang land use dan land cover ini. Pertama-tama, apa sebenarnya yang dimaksud land use dan land cover dan mengapa kedua ini berbeda? Kalau dari segi bahasa, land cover ya, artinya bahasa Indonesia adalah tutupan lahan. Kalau land use di bahasa Indonesia kan adalah menjadi penggunaan lahan. Nah, tutupan lahan berbeda dengan penggunaan lahan. Tutupan lahan ya, itu artinya adalah apa yang ada di lahan tersebut. Artinya, apakah lahannya ada tanamannya atau tidak ada tanamannya, atau di atas lahan itu ada bangunan atau pemukiman. Nah, itu adalah tutupan lahan atau land cover. Sedangkan land use atau penggunaan lahan itu adalah lahan tersebut digunakan untuk apa? Ya, terkait dengan aktivitas penggunaan lahannya. Sebagai ilustrasi di sini ya, penggunaan lahan itu adalah sawah. Lahan sawah itu adalah penggunaan lahan. Tutupan lahannya, sawah ditanam apa? Sawah ditanam padi. Berarti ya, penggunaan lahan land use sawah, land covernya padi. Contoh lain, land use penggunaan lahan. Contoh penggunaan lahan adalah lahan pertanian. Tapi pertanian kan bisa macam-macam. Bisa dari tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman pangan. Nah, land covernya apa? Berarti adalah yang ditanam di lahan pertanian tersebut. Jadi kalau saudara-saudara punya satu lahan kemudian ditanam kelapa, berarti land use-nya adalah lahan pertanian, land cover-nya adalah tanaman kelapa. Begitu. Nah, di sini perlu digarisbawahi atau ditegaskan bahwa land use, penggunaan lahan ya, itu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia di lahan tersebut ya. Dan kaitannya terhadap lingkungan sekitar. Artinya apa? Land use sawah contohnya ya. Land use sawah ya, itu tidak hanya land use sawahnya saja, tidak hanya sawahnya, tapi juga terkait dengan saluran irigasi, terkait dengan sumber air, sungai, seperti itu. Nah, jadi itu adalah definisi antara land use dan land cover. Nah, lebih lanjut ya, tutupan lahan, land cover, dalam beberapa kasus tidak sama dengan penggunaan lahan atau land use. Tutupan lahan, ya, land cover tadi berhubungan dengan kondisi biofisik yang ada di permukaan bumi. Nah, land use-nya ya, itu berhubungan dengan aktivitas manusia. Nah, contohnya tadi ya, kelapa sawit ini adalah tutupan lahan. Sedangkan perkebunannya adalah penggunaan lahan. Nah, jadi selagi ditegaskan di sini ya, land use itu berbeda dengan land cover. Nah, contoh ini adalah peta apa? Land cover, peta penggunaan peta tutupan lahan di Kabupaten Berau ya, tahun 2005. Nah, kalau land cover berarti di sini sudah bicaranya adalah tadi tanamannya apa di sini. Nah, ini ada uh, tanaman kelapa sawit yang berwarna biru. Yang berwarna hijau ini hutan. Hutan kan majemuk ya, dia tanamannya bisa bermacam-macam. Tuh. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah sistem penggunaan lahan atau land use system. Artinya apa? Artinya adalah segala bentuk kegiatan manusia dalam mengelola lahan untuk mencapai tujuan tertentu atau produksi. Nah, land use system ini ya sudah menjadi satu kawasan. Jadi contohnya kalau di gambar yang saudara lihat sebelah kiri ini ada gambar sawah ya. Nah, sawah ini kan tidak hanya satu-satu petak sawah saja. Dia ada berbagai ada banyak petak sawah di situ. Nah, ketika land use itu berada dalam satu wilayah, maka itu dinamakan sistem land use atau sistem penggunaan lahan.
Jadi ketika sekali lagi di gambar sebelah kiri ini kalau saudara lihat ya, bahwa ada di belakang itu ada hutan, kemudian ada sawah ya, kemudian yang gambar yang paling depan sendiri itu mungkin adalah lahan kering di situ. Nah, jadi ini adalah satu sistem land use. Dia punya lahan kering, dia ada lahan sawah, kemudian ada lahan hutan. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem land use. Nah, di sini kalau yang saudara lihat ini adalah gambar perkebunan kelapa sawit. Nah, dari segi tanaman sendiri ya, mayoritas perkebunan kelapa sawit ini tentunya tanamannya atau land covernya adalah kelapa sawit. Jadi kalau saudara lihat sejauh di foto atas itu kalau sejauh saudara lihat adalah tanaman kelapa sawit karena ini merupakan kebun kelapa sawit. Nah, di perkebunan kelapa sawit ini mengubah ekosistem ya dengan dari tadi ekosistem alam apakah itu hutan atau lahan gambut ya itu berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Nah, di dalam pengelolaan sistem manajemen tanahnya pasti juga berbeda ketika land use-nya berbeda. Nah, pengelolaan tanah di lahan perkebunan kelapa sawit berbeda dengan pengelolaan lahan di lahan persawahan, tanaman padi ya. Berbeda juga dengan lahan sayur-sayuran atau hortikultura di sini. Nah, dengan mengetahui land use dan land cover-nya, kita dapat melakukan perencanaan pengelolaan tanah yang lebih baik. Berikutnya di sini ya, seringkali kita lihat bahwa pembukaan lahan hutan ya itu terjadi paling mudah adalah dengan membakar. Nah, padahal dengan membakar ini malah menimbulkan berbagai permasalahan ekosistem tentunya. Nah, pembukaan lahan atau alih fungsi lahan ya itu adalah sesuatu yang harus dikendalikan, bukan dilarang. Sekali lagi kalau saya sampaikan, alih fungsi lahan itu bukan dilarang, tapi dikendalikan. Kenapa kok tidak dilarang? Ya, karena kita manusia ini populasinya kan setiap hari bertambah. Populasi manusia bertambah, otomatis memerlukan lahan baru. Sehingga tidak dapat dihindari terjadinya pembukaan lahan, apakah itu lahan hutan atau lahan gambut, itu tidak dapat dihindari. Ya. Tetapi harus dikendalikan. Harus ada perencanaannya. Karena jika tidak ada pengendali dan tidak ada perencanaan, maka lahan itu akan terbakar ya seperti yang foto saudara lihat ya. Akhirnya apa? Tanahnya menjadi tidak subur, kemudian kalau pembakarannya tidak terkontrol nanti malah jadi kebakaran hutan yang secara masif atau secara luas. Nah, dan itu menimbulkan permasalahan lingkungan. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini ya, kita bukan anti terhadap alih fungsi lahan, tapi adalah mengendalikan alih fungsi lahan. Nah, di materi minggu lalu juga sudah saya sediakan ada 2 video ya, video di YouTube yang berbicara tentang pengendalian alih fungsi lahan. Nah, di sini adalah contoh land use lagi, penggunaan lahan pertanian. Ada 2 penggunaan lahan pertanian yang berbeda. Di sebelah kiri, saudara lihat, itu adalah lahan-lahan pematang sawah ya, untuk pertanian tanaman padi. Berarti pada foto sebelah kiri, penggunaan lahannya adalah lahan pertanian, tanaman land covernya adalah tanaman padi. Sementara di sebelah kanan, lahan pertanian adalah tanaman hortikultura, land covernya adalah tanaman kubis ya dan tanaman sayur-sayuran. Nah, contoh lain lagi di sini adalah contoh land use pertanian untuk perkebunan. Di sebelah kiri itu adalah foto lahan perkebunan tanaman kopi. Di sebelah kanan adalah lahan perkebunan tanaman teh. Jadi ini sekali lagi merupakan contoh dari land use pertanian ya dengan tutupan lahan yang berbeda-beda. Pentingnya di dalam memahami land use dan land cover ini adalah terkait dengan rencana pengelolaan ya sumber daya lahannya dalam hari ini adalah pengelolaan tanahnya.
Tadi ini juga sudah saya sampaikan ya. Sebelah kiri adalah lahan kelapa sawit ya. Tanamannya land covernya adalah kelapa sawit. Sebelah kanan adalah tanaman pangan ya. Itu adalah untuk tanaman kacang-kacangan. Nah, penggunaan lahan alang-alang atau lahan terbuka yang berisi rumput alang-alang biasanya adalah merupakan indikator atau penanda bahwa kesuburan tanahnya sudah menurun. Jadi pada tanah-tanah yang sudah tidak subur, yang bisa tumbuh di situ tuh umumnya adalah rumput alang-alang. Memang rumput alang-alang ini masih bisa kita manfaatkan untuk beberapa penggunaan yaitu produk seperti membuat tikar, membuat penutup atap dari alang-alang gitu. Namun yang ingin saya tegaskan di sini bahwa ketika lahan itu sudah tumbuh alang-alang, rumput alang-alang atau rumput liar, berarti lahan tersebut sudah tidak subur lagi. Nah, dan ini ya adalah bagaimana aktivitas manusia mampu ya merubah land use dari lahan tersebut ya. Kalau land use-nya berubah berarti land cover-nya juga ikut berubah. Biasanya ya yang sering terjadi adalah ketika aktivitas manusia itu sudah meningkat, maka alih fungsi lahan dari lahan hutan menjadi lahan pertanian itu tidak terelakkan lagi. Dan itu yang harus kita kendalikan. Jangan sampai lahan hutan itu banyak yang terkonvensi dengan masif, dengan luas ya, tidak terencana dengan baik ya, sehingga nantinya lahan pertanian yang dihasilkan dari proses alih fungsi lahan tadi justru menjadi tidak subur atau tidak produktif karena tidak ada perencanaan yang baik. Jadi inti dari pengelolaan manajemen tanah berlanjut ini ya adalah perencanaan lahan pertanian ya dan perencanaan alih fungsi lahan agar pertanian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan produktif. Baik, untuk kuliah hari ini saya cukup sampai sekian dulu. Nanti ada pertanyaan bisa diberikan atau dilakukan dengan grup WhatsApp ya, mulai pukul 1 sampai dengan pukul 2. Terima kasih, saya akhiri dulu, selamat siang.